Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Alaihi afdhalus salatu wassalam wa atimmu taslima. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. أولا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas karunia kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman, kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Wa thaniyan fa salawatullahu rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang menggerakkan kaki kita, yang menggerakkan hati kita untuk kita berkumpul di tempat ini, tentunya semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini di dalam rangka untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu agama, dan kita berkumpul di hari yang baik yaitu di hari Jumat, dan di waktu yang bagus setelah ba'dal asar menjelang maghrib, di mana waktu di hari Jumat menjelang maghrib adalah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, semoga apa yang kita doakan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sedikit mengambil bahasan yang lain ya, supaya agak rileks. Rileks tapi agak berat. Masalah kematian enggak apa-apa ya. Biar ingat mati ya. Kalau Pak Micun nggak mau. Kalau si John dia nggak mau kematian. Maunya bab nikah. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada sebuah muhadharah dari salah seorang guru kami, Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah taala, Lahadhatul Firaq, yaitu detik-detik
ketika ajal menjemput seseorang. Naam. Kata Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah taala setelah beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, amma ba'd, ikhwatal iman, hadha tariqun yadhummuna kullun. Lahadhatul firaq, detik-detik ketika ajal hendak menjemput seseorang, atau yaitu hari-hari perpisahan. Perpisahan dengan orang yang kita cintai, perpisahan untuk selama-lamanya ya. Kita mencintai orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek, paman, bibi, saudara, teman, ya, orang-orang yang kita cintai. Bahwasanya hari di mana hari perpisahan itu pasti akan terjadi, ya, cepat atau lambat. Bahwasanya lahadhatul firaq, detik-detik perpisahan itu akan terjadi. Saudaraku seiman, bahwasanya jalan ini adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap orang. Ya, jalan ini adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap orang. Fatadhakkaru fi hadhihi al-lahadhah al-mu'lima al-muhzina. Maka ingatlah, merenunglah, ya. Sekali-kali kita mengingat, sekali-kali kita merenung tentang saat-saat perpisahan di mana lahadhatul firaq ini merupakan perkara al-mu'lima wal-muhzina, sesuatu yang menakutkan dan menyedihkan. Menakutkan bagi orang yang dia harus berpisah, dan menyedihkan bagi orang-orang yang ditinggal oleh orang yang dicintainya. Naam. Fahiya lahadhatul firaq. Inilah hari atau detik-detik perpisahan. Inda ayyufarriqal habibuh. Ketika seorang kekasih dia harus berpisah dengan kekasih yang lainnya. Baik itu kekasih pujaan hatinya ataupun kekasih orang yang dia cintai, baik dari orang tuanya atau istrinya atau anaknya atau sebaliknya. Ya. Naam. Fahiya lahadhatul firaq. Inda ayyufarriqal habibuh. Inilah detik-detik perpisahan ketika antara kekasih dengan kekasih yang lainnya dia harus berpisah. Wal qaribu qaribu. Dan antara kerabat, teman dekat dengan yang lainnya dia harus berpisah. Was-sadiqu sadiquh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Was-sadiqu sadiquh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara satu teman dengan teman yang lainnya. Naam. Hadhihi hiya lahadhatul firaq. Inilah hari di mana kita harus berpisah dengan orang-orang, hayyakumullah. Kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, teman kita, kerabat kita. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang dia ditinggal oleh kekasihnya atau oleh orang yang dia cintai. Naam. Dan perlu diketahui bahwasanya yang namanya al-maut, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-mautu ya'ti baghtatan wal kuburu sundukul amal. Kematian itu datangnya tiba-tiba dan kuburan itu merupakan kotak amalan kita. Bahwasanya hampir di setiap pintu rumah kita masing-masing itu, setiap saat, setiap waktu malaikatul maut dia kapanpun akan masuk ke rumah kita dan dia akan mencabut siapa di antara penghuni rumah tersebut. Tinggal Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Jika waktu kematian seorang itu sudah tiba, maka saat itu pula malaikatul maut diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ini, ya, setiap hamba memiliki batas waktu, yaitu ajal kematiannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika datang ajal kematiannya, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Jika datang kematiannya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak bisa pula seseorang dia berdialog dengan malaikatul maut, tawar-tawaran seperti sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada penawaran. Ya, masih ditawarin oleh malaikat, mau masih hidup di dunia apa mau diangkat kepada Allah. Ya. Tapi kalau manusia biasa, maka tidak ada tawar-menawar dengan malaikatul maut. Ketika waktu kematiannya datang, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Naam. Innal insana la ya'lam
idza safara sadiquhu ila biladin akhar aw ila dawlatin ukhra wa huwa yu'ammilu ay ya'udu ilaih. Seseorang ketika seorang keluarga atau teman melepas keluarganya atau temannya untuk dia safar. Seorang yang safar melakukan perjalanan jauh, ya. Orang yang sedang dilepas kepergiannya, dia nggak tahu. Yang lagi safar dia nggak tahu, yang melepas juga nggak tahu. Apakah orang yang safar ini bakal pulang kembali ke rumahnya? Nggak ada yang tahu. Ya. Innal insana la ya'lam idza safara sadiquhu ila biladin akhar aw ila dawlatin ukhra wa huwa ya'mulu ya'udu ilaih. Ya, manusia nggak ada yang tahu ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, temannya, kerabatnya, keluarganya, dia pergi ke suatu negeri. Ketika dia pergi, dianya nggak tahu bakal pulang, dan yang di rumah yang ditinggal juga nggak tahu apakah orang yang lagi safar ini mau balik lagi. Tidak ada yang tahu. Kaifa hina yusafiru sadiquhu safaran la ya'udu ba'dahu ila yaumil qiyamah. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdullah Utsman hafizahullah taala, bagaimana kalau seandainya ada orang yang melakukan safar perjalanan yang panjang dan dia tidak akan pernah pulang kembali ke rumahnya sampai yaumil qiyamah. Naam, kaifa hina yusafiru sadiquhu safaran la ya'udu ba'dahu ila yaumil qiyamah. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang melakukan safar yang panjang, ya, temannya, keluarganya melakukan safar, ternyata safarnya ini terlalu panjang dan dia tidak akan pernah kembali sampai yaumil qiyamah. Wa huwa la yadri madza sayulqa ala tariqihi. Sang musafir kelana ini dia enggak tahu apa yang ada di hadapan dia sesaat lagi, dia nggak tahu, ya. Apa yang akan menimpa dia nggak tahu. Setelah kematiannya bagaimana keadaannya, dia juga nggak tahu, ya. Wa huwa la yadri madza sayulqa ala tariqihi, dan dia nggak tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan ini, apa yang akan terjadi, ya, nggak ada yang tahu. Ada orang dia naik motor keluar dari rumahnya, pamitan sama istrinya, sama anaknya, ya. Mungkin ada yang cipika-cipiki, dilepas dengan senyuman dan sebagainya. Ternyata di tengah jalan ketabrak kereta, ada yang ketimpa pohon, wala apa, nggak ada yang tahu, ya. Dia nggak tahu keluar dari rumahnya apa yang akan terjadi di hadapan dia, nggak tahu. Keluarganya yang di rumah juga nggak tahu, nggak paham apa yang akan terjadi. Wa huwa la yadri madza sayulqa ala tariqihi. Ya, bagaimana dia nggak tahu apa yang akan menimpa dirinya di tengah perjalanan, di tengah jalan ini apa yang akan terjadi, nggak ada yang tahu. Ya, ada orang yang naik mobil, entah mau kemana, mau pulang ke kampung halamannya, tiba-tiba mobilnya terbalik, tiba-tiba banyak pecah yang menyebabkan yakni kematian bagi dia dan keluarganya, nggak ada yang tahu. Al-muhim, wa huwa la yadri madza sayulqa ala tariqihi. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan. Ya. Innahu sayadkhulu dhulmatul qabr. Ternyata sang musafir ini apa yang terjadi di tengah jalan di hadapan dia, apa yang akan terjadi dia nggak tahu. Setelah kematiannya dia juga nggak tahu nasib apa yang akan menimpa dirinya setelah di dunia dengan lampu yang terang benderang, dengan matahari yang panas dan terik, ya. Ternyata setelah kematiannya, ya, dia nggak paham bahwasannya innahu sayudkhila dhulmatul qabr. Ternyata setelah dia di tengah jalan nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, dia akan memasuki liang lahat yang gelap gulita. Ya, innahu sayudkhilu dhulmatul qabr. Ternyata setelah kematiannya dia harus memasuki liang lahat atau liang kuburannya yang gelap gulita, gelapnya kuburan, ya. Kuburan gelap gulita, nggak ada kuburan terang. Belum ada ceritanya dalam kuburan dimasukin lampu biar terang, nggak ada. Kuburan gelap gulita, orang wafat, dia meninggal, ya, dimasukkan ke liang lahatnya, kemudian ditanam, ya, diuruk dengan tanah. Naam. Sehingga para immatus salaf, Yazid Ar-Raqashi rahimahullah taala, dia Waihaka ya Yazid, man dhal ladhi yusalli anka ba'da al-maut, man dhal ladhi yasumu anka ba'da al-maut, man dhal ladhi yataradda anka ba'da al-maut, min al-maut talibahu wal qabru baytahu wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu.
wa huwa ma'a hadha yantadhiru faz'il akbar fa kaifa yakunu haluhu. Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah taala, dia mengatakan kepada dirinya, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan menggantikan dosamu setelah engkau wafat? Siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Dari kematian yang menimpa, dari kematian yang meminta kepada dirimu, ya. Minal mauti talibahu, dari kematian yang meminta kepada dirimu. Wal qabru baitahu, dan kuburan itu adalah rumah tinggalnya dia. Wat turabu firashuhu, dan tanah kuburan itu adalah tempat tidurnya. Wad dudu anisuhu, dan cacing-cacing tanah itu adalah teman-temannya dia di dalam kuburan, ya. Dan dia dalam kuburan juga enggak tahu nasibnya kelak seperti apa, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu haluhu, dan enggak ada yang tahu bagaimana nasibnya seorang atau sang mayit ketika di kuburan. Kemudian bagaimana nasibnya kelak setelah dia dibangkitkan di yaumil qiyamah, ya. Tidak ada yang tahu tentang nasib seorang hamba. Innahu sayuwajjihu qabr, innahu sayuwajjihu al-hayatu ma alfaiha wa ma arrafaha. Dia akan memasuki gelapnya kuburan dan dia akan menghadapi, ya, akan menghadapi tentang sebuah perkara yang tidak pernah tergambarkan dalam benaknya, ya. Tidak pernah tergambarkan dalam benak kita dalam kuburan itu seperti apa. Bukan seperti yang dikatakan Hisham bin Talib, ya. Apakah di kuburan nanti orang-orang bisa majelas, ya? Nggak bisa majelas. Ini kuburan ini serem, ya. Kuburan ini serem. Nggak ada orang mau softo di kuburan. Dia udah sibuk, sudah ketakutan, ya. Karena ketika dia masuk, ya, ke dalam kuburan, jadi cerita perjalanan roh, ya. Perjalanan roh itu ketika dicabut, ya, keluar dari jasad seseorang, dia diangkat ke atas langit untuk menghadap Allah. Baik itu roh orang baik ataupun orang jelek tetap diangkat menghadap Allah. Ketika jasadnya itu dimasukkan ke liang lahat, maka ruhnya akan dikembalikan ke dunia, ya. Di saat itu pula ditanya oleh dua malaikat yang ada dalam kuburan. Kuburan 2x1, ya, 2x1 kuburan itu. 2x1 sempit. Dimasukin oleh dua malaikat. Satu malaikat aja besarnya seperti langit dan bumi, ya. Ini dua malaikat masuk ke kuburan. Disidang oleh malaikat langsung di tempat. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma rajul ladzi bu'itsa fikum aw ma nabiyuka, ya. Cuman 3 pertanyaan saja, ternyata enggak semua orang bisa menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka di saat itu pula siksaan demi siksaan akan diterima oleh sang mayit. Dalam hadis Utsman bin Affan Musnad Imam Ahmad, setiap selesai mengubur jenazah, beliau berdiri mengajak kepada yang hadir, mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini, mintakanlah ketetapan hati, karena sebentar lagi dia ditanya, ya. Keluarganya pulang, temannya pulang, semua kerabatnya pulang, sang mayit dia berjuang seorang diri, ya. Sang mayit seorang diri, dia berjuang harus bisa menghadapi pertanyaan yang akan diajukan. Cuma 3 pertanyaan saja, ternyata tidak semua orang bisa menjawab, ya. Naam. Wa huwa la yadri madza sayulqa ala tariqihi. Naam. Innahu sayadkhulu dhulmatul qabr, innahu sayuwajjihu al-hayatu ma alfaiha wa ma arrafaha. Sang mayit dia akan memasuki gelapnya tanah kuburan dan dia tidak tahu apa yang akan menimpa dia dan apa yang akan terjadi menimpanya, tidak ada yang tahu. Wal hada ummatul Islam al-thabat ala as-sah wal istiqamah. Oleh karenanya wahai umat Islam, mintalah ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-thabat itu ketetapan hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib membaca doa ini setiap waktu, setiap saat dalam sujud kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Karena ini doa yang dibaca oleh Rasulullah. Minta ketetapan hati, baik ketetapan hati di dunia ataupun ketetapan hati di kuburan. Ya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati seseorang,
palingkan hatiku di atas agamamu. Waalaikumsalam. Palingkan hatiku di atas agamamu. Naam. Jadi, falihada ummat al-Islam al-thabat ala salah wal istiqamah. Wahai umat Islam, al-thabat, mintalah ketetapan hati kepada Allah untuk Allah ini bisa memperbaiki kita, amalan kita. Yang paling terpenting apa? Al-istiqamah. Ya, al-istiqamah wal-thabat, konsisten. Kemudian al-thabat, meminta ketetapan hati supaya kita tetap konsisten di atas agama Allah. Sekali lagi, jangan lupa baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, karena hati ini disebutkan dalam hadis al-qalbu baina asabi'ir rahman, yuqallibu kaifa yasha. Hati seorang hamba itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah sewaktu-waktu bisa membolak-balikkan hati seseorang. Ya, Allah dengan gampang, dengan mudahnya membolak-balikkan hati seseorang. Jangan mengatakan alhamdulillah ana sudah dapat hidayah, ana insyaallah istiqamah, ana demikian. Jangan pede. Kita enggak tahu, endingnya itu enggak tahu. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya hidup atau akhir hidup dari seorang hamba itu dilihat dari akhir ketika dia wafat seperti apa. Endingnya seperti apa, itulah dia. Innamal a'malu bil khawatim, dilihat endingnya. Ya. Sehingga jangan pernah aman, jangan pernah merasa aman. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Buat makar karena Allah itu sebaik-baik yang pembuat makar. Ya. Kita cuma ketetapan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Baca doa ini setiap waktu, setiap saat. Mau jaga toko, mau diangkot, mau di mana, santai baca, minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Karena kita enggak tahu. Ada seorang perompak atau perampok jalanan, kalau sekarang mungkin tukang begal ya, di zaman aimatus salaf, ya, yang mana dia ketika merampok musafir seorang diri. Nah, dia seorang imam. Sebelum jadi imam dia adalah seorang pembegal atau seorang suka merampok di jalanan setiap malam, setiap hari. Kerjaannya ngerampok. Ya, hadzal Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Setiap hari kerjaannya ngerampok, tiap hari, masih di masa mudanya dia. Dan nama Fudail bin Iyad ditakutin dan disegani ketika itu. Enggak ada yang berani. Akhirnya ada Fudail, seorang pemuda yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Namanya seorang pemuda, dia jatuh hati dengan seorang pemudi, itu wajar. Dia jatuh hati dengan anak tetangganya. Seorang anak gadis, anak tetangganya dia jatuh hati. Akhirnya Fudail bin Iyad dengan segala kemampuannya dia menaikin rumah anak gadis tetangganya sampai di atas. Ya. Dan dia sudah bisa dengan segala caranya, dengan kemampuannya. Dia masuk ke rumah itu sudah gampang. Ternyata dari balik rumah tersebut, dari dalam rumah tersebut ada lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh penghuni rumah. Ya. Ada sebuah ayat yang dibaca, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Fudail mendengar ayat ini. Bukankah telah datang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang menjadikan hati kalian itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apa yang diturunkan oleh Allah itu benar adanya. Mendengar ayat ini Fudail mengatakan, bala ya Rabb, bahwasanya telah datang peringatanmu. Tiba-tiba Fudail dia turun. Setelah mendengar ayat ini dia turun dia duduk di mana dia biasa mangkal untuk merampok orang setiap malam. Setiap malam merampok orang. Ya. Akhirnya lewat para musafir membawa barang dagangannya. Sampai titik di mana Fudail biasa duduk di sana, maka sang musafir rombongan mengatakan, satu di antara mereka mengatakan, stop, kita berhenti di sini sampai esok pagi. Mereka sedang beradu argumentasi. Tidak, kita jalan saja. Kata yang satunya, jangan, kita berhenti sampai sini. Karena di depan situ ada Fudail bin Iyad yang akan merampok kita. Kita tunggu sampai esok pagi. Fudail bin Iyad ketika mendengar dialog para musafir ini, lalu dia mengatakan, ya Rabb,
Ana as'a tulul laila bil ma'asi. Dia mengatakan, ya Rabb, bahwasanya aku setiap malam bermaksiat kepada dirimu. Manusia banyak yang takut kepada diriku. Maka semenjak saat ini pula, di detik ini pula, aku menyatakan, mengikrarkan bentuk taubatku kepada dirimu. Dan di antara bentuk taubatku, aku ingin menjadi tetangga Masjidil Haram. Sehingga julukan Fudail ibn Iyad diberikan julukan sebagai jar Masjidil Haram. Dia tetangga Masjidil Haram. Akhirnya di saat itu pula Fudail ibn Iyad dia taubat kepada Allah dan dia menjadi imam Masjidil Haram dan dia menjadi imam ahlul hadis dan dia menjadi a'immatut tabi'in, ya, min a'immah ahlul hadis. Naam. Fudail ibn Iyad dia taubat karena mendengar lantunan ayat Al-Quran. Padahal dia sudah masuk dan dia naik ke atas rumah tetangganya. Dengan segala kemampuannya yang dia miliki. Ya, tinggal apa yang dia maukan bisa dilakukan oleh Fudail ketika itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata berkata lain. Ternyata Fudail ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu ayat. Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazzala minal haqq. Ya. Dari ayat ini yang menjadikan Fudail ibn Iyad dia bertobat kepada Allah dan dia menjadi imam min a'immati ahlus sunnah, menjadi a'immah ahlul hadis dan dia memiliki keluarga yang masya Allah, memiliki anak yang bernama Ali bin Fudail, anak muda yang masih kecil tapi memiliki hati yang sangat lembut. Dan Ali bin Fudail dia meninggal dalam keadaan salat ketika ayahnya membacakan Al-Quran, menceritakan tentang azab Allah, yang mana Ali bin Fudail sering pingsan ketika salat. Dan ketika terakhir dia pingsan ternyata tidak bangun lagi untuk selamanya. Dia wafat ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Naam. Inilah ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Jadi dikatakan oleh Syekhna Syekh Abdullah Uthman Al-Dhamari hafizahullah ta'ala, wa lihada ummat al-Islam al-thabat. Oleh karenanya wahai umat Islam, mintalah ketetapan hati kepada Allah. Ya, minta ketetapan hati. Dan ketetapan hati ini memang harus diminta. Harus diminta. Bukan kita merasa aman, merasa khalas, alhamdulillah anak sudah ngaji, alhamdulillah anak sholat lima waktu, alhamdulillah anak puasa Senin Kamis, alhamdulillah anak sedekah. Enggak aman. Ya, sekali lagi tidak aman. Belum aman kita. Ya, belum aman sama sekali. Sehingga untuk memproteksi diri kita supaya mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah, minta doa, karena doa ini dibaca terus oleh Rasulullah. Rasul seorang yang mulia. Ya, makhluk yang paling mulia yang dicintai oleh Allah Rasulullah. Rasulullah sekelas Rasulullah yang dosanya sudah diampuni oleh Allah yang lampau ataupun yang akan datang, Rasulullah enggak pernah lepas dari doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ha? Wa idzat yang membolak-balikkan hati seseorang, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati seseorang, palingkan hatiku di atas agamamu. Ini doa yang paling, insya Allah paling masya Allah, yang akan bisa memproteksi kita dari segala bentuk kekhilafan kita, dari segala bentuk penyelewengan kita. Karena sekali lagi hati ini tidak ada yang tahu. Ya, hati tidak ada yang tahu sama sekali, karena hati seseorang itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah kapanpun membolak-balikkan hati seseorang, Allah bisa. Ada seorang muslim, ada seorang muslim wah dia Arab lagi, murtad banyak. Ya. Jangan bangga, alhamdulillah anak muslim, anak Arab, murtad banyak, Arab murtad, ya. Nah, wal iyadu billah. Maka jangan merasa aman. Yang terpenting jangan merasa aman, tapi kita terus berdoa kepada Allah, meminta ketetapan hati supaya kita tetap hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsabatu 'ala dinillah. Mintalah ketetapan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ha huwal maut. Kam taraka fi qulubina min ahzan, wa kam taraka min qulubina al-alam, wa kam taraka fi sahatina min athar, wa kam taraka min sahatina min ibrah. Inilah kematian. Kematian, betapa banyak kematian itu telah meninggalkan bekas di hati seseorang yang saling mencintai. Ya, ada seorang suami istri yang mungkin istrinya meninggal, suaminya bersedih, meninggalkan bekas di hatinya. Atau sebaliknya, seorang istri yang suaminya meninggal pasti akan berbekas di hatinya.
Atau seorang ayah ketika ditinggal anaknya, atau seorang anak ditinggal ayahnya atau ibunya. Ya, kam tarqa fi qulubina min ahzan. Betapa banyak kematian itu telah menjadikan bekas kesedihan dalam hati seseorang. Wa kam taraka min qulubina al-alam. Betapa banyak ya kematian ini telah meninggalkan di dalam hati ini ada luka dalam hati. Ya, wa kam taraka fi sahatina min athar. Dan betapa banyak jejak kematian ini yang telah banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Wa kam taraka min sahatina min ibrah. Dan betapa banyak kematian ini telah meninggalkan jejak ya di tengah-tengah masyarakat. Kematian ini sudah terlalu banyak pelajaran ibrah yang sudah ditinggalkan oleh kematian. Betapa banyak kita sudah mengantarkan jenazah, menyolati jenazah, ya. Mungkin ada yang memandikan jenazah sekalian, ya. Betapa banyak kita mengantarkan jenazah, menyolati jenazah, tapi tidak pernah mengambil ibrah war Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Rasulullah di dalam sebuah hadis yang sahih ketika Rasulullah berkumpul melihat dari kejauhan, dari hadisnya Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi mustami'in min ba'id. Dari hadisnya Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari kejauhan para sahabatnya sedang berkerumun dan berkumpul di kejauhan. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang di dekatnya, apa yang dilakukan oleh mereka di sana? Maka dikatakan, haula yadfanuna rajula. Mereka sedang mengebumikan jenazah ya Rasulullah. Kata Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, sang perawi hadis ini, fantalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu hatta anzur madza yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Bara ibnu Azib, maka beranjaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kerumunan sahabat yang ada di sana. Maka kata Bara, aku ikuti dari belakang, aku ingin melihat apa yang dikerjakan Rasulullah. Ternyata setelah sampai di kuburan yang sedang dilakukan prosesi pemakaman, tiba-tiba Rasulullah disebutkan fajaffa ala rukbatayhi thumma baka sallallahu alaihi wasallam hatta ballatit turab. Ketika sampai di kuburan yang dilakukan prosesi pemakaman, tiba-tiba Rasulullah terduduk bersimpuh dengan lututnya, dia terduduk, pecah tangisan air matanya sehingga air matanya membasahi tanah yang ada di bawahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat yang hadir di kuburan, "Limithli hadza falna'mal ya ikhwani." Dalam situasi, posisi, kondisi seperti ini, hendaklah kalian bisa mengambil ibrah pelajaran dari sebuah jenazah. Ya. Rasulullah pecah tangisan air matanya ketika melihat jenazah. Memberi peringatan kepada yang hadir, para sahabatnya. Kalau ngelihat jenazah, ini loh jenazah di hadapan kalian. Kita semua bakal seperti jenazah ini. Ya, enggak seperti kita. Ada jenazah yang telepon ya telepon. Ada yang injek-injek kuburan, ada yang ngakak, ada yang cerita. Kayak bekar ente bekar, keluarga ente bekar semua, bekar semua bekar. Ya. Padahal di depan dia ada kuburan, ini ada mayit yang sedang mayit ini sebentar lagi ditanya di dalamnya. Ya. Yang Rasulullah menangis ketika melihat jenazah yang sedang dikuburkan. Utsman ibnu Affan menangis ketika melewati kuburan. Ya. Kalau kita lewat kuburan biasa aja. Kuburan dianggap tempat rekreasi. Kalau mau rekreasi sana di Cikarang apa Kerawang itu, memorial itu. Iya. Nah, ala kulli hal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsiru dzikri hadimil ladzat." Qalu wa ma dzikri hadimil ladzat ya Rasulullah? Qala al-maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan yang ada di dunia ini. Sahabat bertanya, apa yang baginda maksudkan dengan pemutus kenikmatan yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat kematian. Ya. Bukan mengingat kematian kemudian kita enggak boleh bekerja, enggak boleh zuhud, enggak boleh apa-apa, masyaallah, tiap hari ingat kematian. Enggak, aktivitas seperti biasa. Ya. Cuman jangan terlalu berambisi berlebihan dengan dunia. Ya. Karena dunia ini kalau dikejar enggak akan pernah ada habisnya. Ya. Sudah kita bahas di tempatnya Fahmi ya bagaimana kata Rasulullah dalam haditsnya Ibnu Abbas, yang bahwasanya manusia ini punya ambisinya terlalu besar. Mendapatkan 1 lembah emas, pengen 2 lembah emas. Ketika 2 lembah emas dia minta lagi sama Allah, ya Allah kalau 3 lembah emas lebih zen lagi, lebih ajib lagi. Ya, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis itu,
Wa ma yamla'u fihi ibnu Adam illa turab. Tidak ada yang menyumpal mulut anak Adam kecuali tanah. Artinya kalau sudah mati, khalas tidak pengen dunia lagi. Ya. Naam. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah kematian. Bagaimana kematian ini telah meninggalkan jejak. Jejak yang menyakitkan hati bagi orang yang ditinggalkan atau orang yang saling mencintai. Ya. Kematian ini, betapa banyak kematian ini telah menjadikan sebagian orang dia bersedih, ya, karena harus berpisah dengan kekasihnya. Dan betapa banyak jejak kematian yang telah lewat di hadapan kita. Pengumuman kematian hampir setiap waktu, setiap saat broadcast. Innalillahi dunia fulan bin fulan bin fulan, ya, di Tegal, oleh di Pekalongan, di mana di sini tuh, di Condet, ya. Lewat seliweran tentang berita kematian, ya begitu saja. Padahal Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu dia meminta, dia berkata, "Ishtaru li thawbaini abyadaini fa innahuma lam yatrukali illa qalila." Tolong belikan aku 2 kain putih, yaitu kain kafan. Karena kedua kain ini tidak akan pernah meninggalkan diriku kecuali sedikit saja. Nah, mau enggak kita di rumah kita ditaruhin kain kafan itu, atau di ini ranjang kita regutnya di ranjangnya di sini. Di depan situ ada kain kafan gitu, ngeliat kain kafan. Hah? Nggak mau, udah bisa honeymoon. Hah? Nah, jadi seperti itu. Para sahabat sampai sedemikian rupa. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan diri bahwasanya kematian itu pasti akan menimpa mereka, dan kapanpun sewaktu-waktu mereka harus siap. Ya, tapi mereka para sahabat dan para imamatus salaf ini mereka betul-betul artinya membekali diri mereka, membentengi diri mereka sehingga mereka tidak terlalu menyibukkan diri. Perlu diingat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ini orang paling kaya di dunia dari zaman itu sampai hari ini. Kekayaannya nggak ada yang ngalahkan mereka. Ya, tapi mereka taat beribadah, mereka juga berjihad, mereka juga berdagang, mereka juga punya keluarga, mereka aktivitas biasa, ya. Tapi mereka bisa membagi waktunya dengan tepat, ya. Bisa membagi waktunya, bisa membagi hartanya, ya, dan lain sebagainya. Semuanya bisa diletakkan porsinya dengan apa yang mereka mampu miliki. Dan Abdullah bin Mubarak ini dilahirkan dari keluarga kaya raya, seorang ulama ahlul hadis. Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak dia lahir dari keluarga kaya raya, keluarga gubernur, ya. Nah, tapi tidak mengurangi dari stratanya dia, dari kelas sosialnya dia tinggi seperti itu. Dia juga belajar thalabul ilm, dia juga berjihad mengangkat senjata, dan dia terkenal dengan seorang ulama yang zuhud dan wara. Zuhud dan wara, punya harta banyak tapi zuhud dan wara, ya. Apa kerjaannya Abdullah bin Mubarak tiap malam? Tiap malam keliling. Dia bawa hartanya, dia tiap malam keliling. Semua orang pada terlelap tidur, Abdullah bin Mubarak tiap malam dia keliling mencari pintu-pintu rumah-rumah para fuqara wal masakin. Ya. Tiap malam dia taruh di depan pintu rumah orang-orang fuqara wal masakin segepok harta. Setiap malam. Ya. Tiap malam dia. Enggak ada se-Baghdad enggak ada yang tahu. Ini siapa yang ngasih? Kok ada harta tiap malam, ada naruh orang ada harta segepok di depan pintu rumah mereka. Satu Baghdad nggak ada yang tahu. Kebiasaan baik dari Abdullah bin Mubarak, sampai ada orang yang dia masuk penjara ditebus oleh Abdullah bin Mubarak, nggak tahu siapa yang nebus dia. Ya. Sampai akhirnya Abdullah bin Mubarak meninggal dunia, ternyata tiap malam udah nggak ada yang ngasih, tidak ada segepok harta di depan pintu mereka. Baru mereka berasumsi, oh berarti selama ini yang rajin memberikan harta kepada pintu-pintu rumah fuqara wal masakin adalah Abdullah bin Mubarak. Ya. Nah, padahal dia seorang yang kaya raya dari keluarga, tapi tidak mengurangi dari itu semua. Dia tiap hari berkeliling mencari pintu-pintu rumah, yaitu para fuqara wal masakin. Nah, inilah mereka para a'immatus salaf, bagaimana mereka beribadah dan rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala i'tabiru ummatal Islam, hal ra'aitum man 'ada ba'da mautihi? Wahai umat Islam, ambillah pelajaran dari kematian.
Ya. Jadi tadi dalam hadisnya Bara ibnu Azib, Rasulullah mengatakan limithli hadza falna'mal ya ikhwani. Dalam situasi, posisi, kondisi seperti ini, hendaklah kalian mengambil ibrah pelajaran dari sebuah jenazah. Diminta kita oleh Rasulullah untuk melihat jenazah. Ini loh jenazah di hadapan kita. Kita bakal menyusul seperti mereka. Kematian itu kalau nggak datang hari besok atau lusa, itu pasti. Itu ilmu matematikanya ilmu pasti. Ya. Kita tiap waktu, tiap saat mengantarkan jenazah, menyolati jenazah. Wallah, nggak ada atharnya sama sekali. Yang rahat tetap rahat, yang ngakak tetap ngakak. Ya. Assalamualaikum. Jadi pengen gitu loh, pengen kalau ada jenazah yang khidmat, yang khusyuk, masya Allah ya. Jadi betul-betul kita ketika mengantarkan jenazah itu apa? Itu jenazah itu ada pesan yang hendak disampaikan kepada yang hidup. Allah memberikan pesan dari kematian itu, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang hidup. Ya, yang kaya raya bakal mati, yang punya jabatan juga bakal mati, semuanya bakal mati. Ya, enggak ada yang kekal abadi. Tapi ya demikianlah. Cuman orang-orang yang mau berpikir, yang mau dia merenung bahwasanya oh ternyata ini orang sahib kita orang, ini keluarga kita orang sudah mendahului kita. Entah lagi kita orang, kapan ini kita orang. Ya siap-siap. Ya. Semuanya masing-masing siap-siap. Ya, karena sekali lagi enggak ada yang tahu. I'tabiru ummatal Islam, hal ra'aitum man 'ada ba'da mautihi. Wahai umat Islam, ambillah pelajaran dari kematian. Apakah Anda ini semua pernah melihat, menyaksikan, mendengar orang yang sudah ditanam di kuburannya tiba-tiba dia pulang balik ke rumahnya dia? Enggak ada. Jangan ngomong ada, enggak ada. Ya, jangan berkhayal seperti di film-film fiksi. Oh, ada itu mati suri enggak mati, ya. Kalau orang sudah dia nyawanya sudah dicabut oleh malaikatul maut, enggak bakal dibalikin oleh malaikatul maut. Ya. Ada lagi yang bilang ketika sang mayit itu sudah dikubur, maka dia selama 40 hari akan balik ke rumahnya, melihat keluarganya. Loh ngapain mayitnya jalan-jalan? Sedangkan dia di dalam ini berjuang. Mindset seperti ini khurafat wal khuza'balat ini yang merusak manusia. Mayit ini mereka lagi taat di dalam, disiksa wala apa enggak tahu. Jangan ini mayit ini sekarang mereka 40 hari pulang ke rumahnya lagi ngelihat anak istrinya. Lu mau ngapain? Mau ngelihat anak istrinya, ya. Jadi hal-hal semacam itu jangan pernah. Mayit itu kalau sudah dimasukkan, sudah ditanya malaikat, imma dia selamat wa imma khalas, akan disiksa terus sampai yaumil qiyamah. Ya. Lah kok ada yang cerita kalau di kuburan, di dalam kuburan bisa majelis enggak ya? Ya. Terus ada yang bilang bahwasanya nanti selama 40 hari sang mayit ini arwahnya akan berkeliling pulang ke rumahnya ngelihat keluarganya. Mau ngapain? Ya. Keluarganya, ahli warisnya pulang. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Yatba'ul mayyitu thalatha. Mayit itu diikuti oleh 3 perkara kata Rasulullah. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Jenazah atau mayit itu diikuti oleh 3 perkara, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya dan diikuti oleh amalannya. Fayarji'ani ithnani fayabqa wahida. Yang 2 akan pulang ke rumahnya dan akan tinggal 1 bersama dirinya. Fayarji'u maluhu wa ahluhu. Harta dan keluarganya akan pulang ke rumahnya. Dan yang akan tinggal bersama dirinya cuman amalannya. Jadi ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita bawakan bagaimana Al-Imam Yazid Ar-Raqashi rahimahullah, dia mengatakan waihaka ya Yazid, man dzalladzi yusalli anka ba'da al-maut, man dzalladzi yasumu anka ba'da al-maut, man dzalladzi yataradda anka ba'da al-maut. Waalaikumsalam. Wahai Yazid, celaka dirimu, siapa yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Ini enggak pernah kita kepikiran. Kalau kita wafat, ya jauh-jauh hari anak keluarga ahli warisnya dikumpulkan. Sofia auladi wa zaujati, kalau anak wafat tolong ya disolatkan di tempat ini. Cari anak butuh doanya orang-orang soleh, orang-orang yang min ahli tauhid. Ini enggak pernah dipikir sama ahli warisnya. Mau disolatkan di sini aja, di sini dekat-dekat, enggak usah jauh-jauh. Ngapain jauh-jauh, sama aja. Bukan sama aja, beda.
Beda, wallahi beda. Ya, ini ahli waris ini bahaya ini ahli waris ini. Jangan mau nompo hartanya tok. Mayit ini butuh doa. Ya, mayit butuh doa. Jangan ini kapan matinya orang ini, tidak mati-mati. Karena bawain hartanya ini. Ya khitaqillah. Ya. Ini keluarganya atau ayahnya dia meninggalkan harta warisan cukup banyak. Ya ente balasannya tolong dong jenazahnya diurus dengan baik. Gitu loh. Ente kan mau duitnya, mau hartanya. Tolong jenazahnya diatur, diurus dengan baik. Dari cara yang memandikan, dari cara yang mengkafani sampai menyolotkan. Cari orang-orang min ahli tauhid yang bisa mendoakan dia. Satu doa yang dari sekian banyak manusia, satu doa diangkat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini yang dibutuhkan oleh sang mayit. Bukan sholat di sini, gang sini aja, di kampung sini, nggak usah jauh-jauh, capek. Ya akhi, khafullah, taqullah. Ini mayitnya butuh doa, wallahi butuh doa, enggak butuh duit ente, butuh doa. Doa dari keluarga, dari ahli waris ini yang dibutuhkan oleh sang mayit. Ya, maka jangan kalau mau wasiat, mau bagi apa wasiat, ya Allah ya waladi ana mau wasiat, tolong ana kalau ana mati ana dimakamkan yang benar ya, diurus yang benar. Ya, siapa yang menyolatin abah nanti kalau udah nggak ada. Itu perlu ditekankan. Nah, karena sang mayit ini ketika dia nggak diurus dengan baik, kesian. Ya, ahli warisnya pulang lagi hitung-hitungan harta warisnya. Ada berapa M nih harta warisannya bapaknya kita orang. Kalau sang mayit di dalam disiksa, wala diapain kita nggak tahu. Ini ahli warisnya berantem, rebutan warisan. Ya, wal'iyadzubillah. Maka harus kita tanamkan baik-baik kepada ahli waris kita, keluarga kita. Man dzalladzi yusalli 'anka ba'dal maut? Siapakah yang akan menyolati dirimu? Yang akan menyolatkan jenazahmu siapa? Ya. Siapa yang mau menyolatin jenazahmu? Oh, yang mau menyolatin jenazah saya cuma wakmin, enggak tahu siapa itu, al-muhim dikasih enggak jelas. Agamanya sholat apa enggak tahu. Yang penting yaqdil hajah atau menggugurkan kewajiban. Yang penting ada nyolatin jenazah selesai. Enggak. Ya. Bahwasanya man dzalladzi yusalli 'anka ba'dal maut? Siapakah yang akan menyolati jenazahmu setelah engkau wafat? Ini penting, wallahi penting. Ya. Man dzalladzi yasumu 'anka ba'dal maut? Siapakah yang akan menggantikan puasa Ramadanmu ketika engkau sudah wafat kalau punya hutang puasa ya? Pernah enggak ditanya bapaknya atau keluarganya, ibunya meninggal dunia, punya hutang puasa enggak waktu bulan Ramadan? Ahli warisnya ikut bayar. Ya. Naam. Man dzalladzi yataradda 'anka ba'dal maut? Siapakah yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Ya Allah ampuni dia, dosa dia ampuni. Siapa? Ada enggak ahli warisnya, anak-anaknya mau doakan? Oh ya khair deh, ahli warisnya malas enggak bisa doa. Ya khair enggak apa-apa. Tolong carikan masjid yang bisa mendoakan orang tua kalian. Ya. Kalau anak istrinya nggak bisa doa, min fadlik, wallahi min fadlik. Carikan masjid yang bisa mendoakan. Ya, yang di situ min ahli tauhid. Kalau satu masjid mereka semuanya berdoa min ahli tauhid, satu doanya diangkat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya sang mayit. Ya. Jadi itu penting. Maka jangan kita menggampangkan, mau diapain Mas, dikubur sana, dibojong, di mana, selesai. Ya, jangan, wallahi kesian. Mereka mayit-mayit ini, apalagi mereka keluarga kita, orang tua kita, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kemudian kita campakkan begitu saja. Ya, kasihan. I'tabiru ummat al-Islam, hal ra'aitum man 'ada ba'da mautihi aw raja'a ila ahlihi aw arsala walau risalah la tanqati'ul khabaru bil kulliyah. Ambillah ibrah pelajaran wahai umat Islam. Apakah kalian pernah melihat orang yang sudah wafat dia bakal pulang ke rumahnya? Ya, apakah dia mau mampir lagi ke rumahnya ketemu keluarganya? Atau sang mayit ini walaupun dia cuma menulis sebuah pesan surat untuk disampaikan kepada keluarganya? Enggak bisa. Ya. Tanqati'ul akhbaru bil kulliyah. Semua kabar tentang sang mayit ini terputus walaupun kita mau dikasih mikrofon dalam tanah. Mau direkam, ya mau dicari tahu hobarnya apa, ini pertanyaannya apa, nggak bisa, ya
Tidak bisa. Yang cuman bisa mendengar dialog atau jeritan tangisan dari sang mayit cuman Rasulullah, dan cuman ada beberapa binatang yang bisa, ada gelombang tertentu yang bisa mendengar teriakan jeritan tangisan mayit itu, ada beberapa ekor binatang yang bisa mendengar. Dan Rasulullah yang bisa mendengar. Sehingga Rasulullah pernah lewat kuburan, ada yang disiksa, dua kuburan atau dua jenazah dan disiksa. Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka berdua ini sedang disiksa di dalamnya, karena yang satu ketika di dunia nggak pernah cebok ketika kencing, yang satu lagi kalau berjalan di dunia suka namimah, adu domba. Ya. Naam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma fi nafsi la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari mana? Dari dalam kuburan. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis di dunia ini. Karena ternyata kuburan, siksa kubur itu sangat dahsyat. Ya. Siksa kubur itu sangat dahsyat. Dan ketika orang dalam hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal qabra awwalu manazilul akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Kalau dia selamat dari siksa kubur, urusannya di yaumil qiyamah dipermudah oleh Allah. Kalau dia nggak selamat dari siksa kubur, artinya di kuburan saja sudah disiksa, urusannya di yaumil qiyamah diperberat oleh Allah. Artinya dia di yaumil qiyamah pasti dapat siksa. Ya. Naam. Ma ra'aitu man daraqat illa wal qabru afdha' minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku enggak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Ya. Naam, maka ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum, i'tabiru. Ambillah pelajaran dari jenazah. Ya. Pernah enggak kita melihat keluarga kita, jangan ngomong dongeng ceritanya, konon katanya bahwasanya ada yang sudah meninggal ditanam dia balik lagi ke rumah. Itu konon cerita dongeng, ya. Itu dongeng fiksi dan diksi. Nah, dari keluarga kita saja. Ada enggak dari kakek kita, nenek kita, abah kita, wala siapa kita meninggal dunia, kemudian pulang ke rumah mau gahwa wala apa, enggak ada. Ya. Jadi jangan pernah ada mindset bahwasanya sang mayit itu bakal pulang ke rumahnya melihat keluarganya, enggak ada. Sang mayit ini sekarang di dalam kuburannya lagi sedang berjuang. Berjuang dia, sang mayit ini butuh, kalau seandainya ada 1-2 dari anaknya mungkin istrinya mau mendoakan sang mayit. Ya, dan berdoa di mana saja, enggak perlu datang ke kuburan. Berdoa di mana saja. Waktunya kapan bebas. Ya. Sang mayit dari keluarga kita butuh doa. Doakan, ya. Naam. Fala yu'rafu haluh. Fala yu'rafu haluh. Wala yu'rafu manziluh. La ya'lamu illa Allah. Enggak tahu di dalam kuburan ini, kita dari keluarga, temannya, kerabatnya enggak ada yang tahu keadaan sang mayit. La ya'rifu haluh, la yu'rafu haluh. Enggak tahu keadaan sang mayit ini di dalam lagi diapakan di dalam, enggak ada yang tahu. Fala yu'rafu manziluh. Dan bagaimana kedudukan sang mayit? Apakah dia baik-baik saja dalam kuburan? Apakah dia termasuk dalam sebuah hadis yang mana didoakan sang mayit ini, ya Allah jadikanlah kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Ya Allah jadikanlah kuburannya itu luas seperti taman-taman surga. Atau justru sebaliknya akan menjadi raudhatun min riyadin niran. Atau justru sebaliknya kuburannya akan menjadi taman-taman neraka. Enggak ada yang tahu. Ya. Wala yu'rafu manziluh. La ya'lamu illa Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihada ayyuhal muslimun, inna fil mauti la'ibrah. Oleh karenanya wahai umat Islam, sesungguhnya di dalam kematian itu ada pelajaran yang sangat berharga. Ya. Di dalam kematian itu ada pelajaran. Cuman kita nggak pernah mendapatkan pelajaran khusus. Kita nggak pernah bisa mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Nggak pernah. Padahal jelas dalam Al-Quran, dalam beberapa hadis, bagaimana sikapnya para sahabat tentang menghadapi kematian. Ya, tapi kita, ya demikianlah keadaannya. Naam. Taib.
inna fil maut la'ibrah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada pelajaran. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikri hadimil ladzat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan yang ada di dunia ini. Qalu wa ma dzikri hadimil ladzat ya Rasulullah? Apa yang baginda maksudkan dengan pemutus, perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Maksudnya apa ini? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maut. Al-maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis yang lainnya, Rasulullah sempat melarang untuk berziarah kubur. Ketika di Mekah, Rasulullah tidak memperbolehkan sahabatnya berziarah kubur. Ketika Ayyamul Madinah, dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Ala tazuruha fa innahu tudzakkirul maut atau tudzakkirul akhirah. Dahulu ketika di Mekah, ya, aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Tapi sekarang di mana? Di Madinah. Silahkan kalian berziarah kubur, kata Rasulullah. Karena dengan berziarah kubur itu dapat mengingatkan kematian kalian. Dalam riwayat yang lainnya, dengan berziarah kubur dapat mengingatkan negeri akhirat kalian. Ya. Nah, jadi kalau ziarah kuburnya untuk mengingat kematian, untuk mengingat negeri akhirat, boleh. Ya. Tapi kalau ziarah kuburnya cuma sekedar tabur bunga, siram-siram, nggak perlu. Ini mayat nggak butuh bunga, nggak butuh siraman air bunga. Ya. Mayat ini butuh doa, butuh sedekah jariah dari keluarganya. Ya. Sang mayat ini butuh doa sama butuh sedekah jariah. Karena dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam. Ya, dalam riwayat hadis yang lainnya, idza mata al-insan inqata'a 'amalu illa min thalatha, shadaqatun jariyah, aw 'ilmun yantafa'u bihi, aw waladun salih alladhi yad'u lah. Jika anak Adam atau manusia ini meninggal dunia, amalannya terputus lamanya. Enggak akan sampai kepada sang mayit kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah. Ada masjid lagi bangun, kasih semen 1 sak kayak, wala 5 sak, wala 10 sak. Oh, saya mau tutup keramiknya dari saya saja. Ya, saya mau kasih atapnya, gentengnya dari saya saja. Dan lain sebagainya. Al-muhim, sedekah jariah di mana itu tempat bermanfaat untuk kaum muslimin. Selama tempat itu dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka pahalanya akan mengalir terus sampai yaumil qiyamah. Ya. Jadi kalau mau sedekah buat sang mayit boleh sedekah. Nah, kalau mau sedekah buat bapaknya atau ibunya atau siapa yang sudah meninggal, ini saya sedekahkan untuk keluarga saya si fulan. Ya, boleh, nggak apa-apa. Karena mereka butuh sedekah jariah. Ya. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Jadi jangan terlalu hitung-hitungan deh dalam perkara dunia. Kalkulator kita ini digitnya terbatas. Nah, berapa kalkulator di dunia ini? Digitnya paling triliun berapa digitnya? 9. Katakan 12 deh digitnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala unlimited digitnya. Kalkulator Allah Subhanahu wa taala unlimited. Jangan kita bersedekah mikir, kalau saya sedekah harta saya berkurang sekian. Ntar saya mau ada keperluan ini itu. Enggak usah dipikir, biarkan mengalir aja. Ya. Kalau kita lagi asik enjoy, lagi pengen bantu. Halas bantu, enggak usah. Berapa ini? Bahasa anak sekian aja, ente berapa? Ya bayar patungan. Capek. Siapa yang mau bantu? Jangan takut miskin, enggak bakal miskin insyaallah. Miskin. Di mana di situ adalah kebaikan, kita berlomba-lomba. Kata Rasulullah SAW dari Hurairah dalam Sahih Muslim, badirul bil a'mal fitanan ka kita ilal muzlim. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian dalam melakukan amalan kebaikan. Jadi kalau punya niat mau beramal kebaikan, jangan ditunda, nunggu sohibnya. Jamaah, mau nyumbang berapa ente? Ya apa ini? Kita kumpul di mana ini? Mau ratas dan ratas, sampai jebol ratasnya. Ya, mau nyumbang ratas-ratasan, nyumbang aja, nggak usah ratas-ratasan. Ya.
Jadi seperti itu ya akhwan. Kalau kita ingin mengerjakan suatu perkara kebaikan, jangan ditunda. Ada kelanjutannya dari hadis ini. Fitanan ka kita illal muzlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap, kata Rasulullah. Ini duit sudah dikantongin, sudah mau nyumbang. Akhirnya tuh belok, ya apa ini? Kemana? Ayo jalan-jalan dulu Kom. Gawa, lupa akhirnya. Dikantongi lagi. Ya. Fitanan ka kita illal muzlim. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Orang itu kalau terkena fitnah, penyakit fitnah itu enggak ada yang orang kena fitnah. Ada orang yang terkena fitnah tuh dunia, ada yang terkena fitnah tuh nisa, ada yang terkena fitnah tuh syubuhat wasyahawat. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang sadar kalau dia terkena fitnah. Nah, jadi seperti itu. Ala kulli hal bahwasanya ketika kita hendak melakukan amalan kebaikan, enggak usah nunggu teman-temannya. Ayo jamaah ratas dulu, gimana ini mau nyumbang apa kita orang? Enggak usah ratas-ratasan. Mau nyumbang enggak. Ya, karena semuanya itu dari hatinya dia. Kalau dia ikhlas, ya seperti tadi. Kepengen kita ada orang-orang seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, tiap malam dia keliling. Ya, tiap malam dia keliling, kemudian ketoknya di depannya rumahnya Abdurrahman ditaruh tepung satu karung. Ya. Bukan, ini barangkali ada jamaah tiba-tiba di tengah malam taruh satu karung 25 kilo tepung blek ke Baitak. Karena tahu ente kerjaannya buat kamir, maka nyumbangnya tepung. Baik, ala kulli hal ya. Jadi kita kepengen seperti mereka, para sahabat, para imatus salaf, ya, ketika mau nyumbang spontanitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian ya ikhwan. Ala kulli hal bahwasanya inilah kematian itu ada sebuah pelajaran yang harus kita telaah. Sudah berapa banyak jenazah yang lewat di hadapan kita. Ya. Jenazah sudah lewat berkali-kali. Ada yang kerjaannya suka broadcast jenazah. Ada teman kita. Ya. Kerjaannya broadcast jenazah. Ana pengen tanya, yang suka broadcast jenazah itu kira-kira mikir kematiannya dia enggak itu ya? Ana kalau mati gimana ya caranya? Seperti apa ya? Apa Ana sudah siap mati enggak ya? Yang suka broadcast aja yang jawab. Maksudnya apa? Nah ya, enggak, Ana cuma pengen tanya, yang suka broadcast kematian itu terbesit enggak dalam benaknya dia? Ana mungkin hari ini, wala kapan, tiba-tiba ntar Ana datang kematian kepada diri Ana, terus gimana sikap Ana? Apakah sudah siap enggak? Serius Udi. Ya, jadi Ana mau ulangi lagi, ngomong ada orangnya ini. Jadi barang siapa yang mau nyumbang spontanitas saja, nggak perlu ratas-ratasan sampai jebol ratasnya, rantas. Ya. Yang mau nyumbang, yang nggak perlu nyumbang nggak apa-apa, nggak usah ratas-ratasan ya. Khair insyaallah. Tapi ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ya. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan dengan